Tuhan bersamamu. Dan bersama kamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, sesudah Yudas meninggalkan ruang perjamuan, berkatalah Yesus kepada para murid yang lain, "Sekarang Putra Manusia dimuliakan dan Allah dimuliakan di dalam Dia. Jika Allah dimuliakan di dalam Dia, Allah akan memuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan memuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, tinggal saat lagi aku berada bersama kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan. Dalam bacaan Injil di sana diungkapkan setelah Yudas meninggalkan ruang perjamuan, ada orang yang mentafsirkan Yudas ini adalah Yudas Iskariot. Memang benar. Dan Yudas Iskariot ini ditafsirkan oleh beberapa orang itu mengatakan bahwa karena jasa dari Yudas Iskariot, maka Tuhan Yesus itu mengalami sengsara dan bangkit. Ada beberapa orang yang mentafsirkan itu, dan orang yang istilahnya setuju dengan itu menuliskan buku yang namanya juga buku Injil, yang pernah rame beberapa tahun yang lalu, kira-kira 5 tahunan yang lalu. Itu orang membicarakan mengenai buku yang disebut dengan Injil Yudas. Kebetulan ditemukan di sisa-sisanya ditemukan di Mesir, di gereja Koptik. Ada orang yang setuju dengan pendapat itu, bahwa Tuhan Yesus itu mengalami sengsara, wafat dan bangkit karena jasa Yudas. Tapi apakah begitu? Ibu, Bapak, saudara terkasih, kerap kali dalam bacaan Injil kita mendengarkan itu Tuhan Yesus mengusir setan. Sebelum diusir, setan itu justru mengenal Tuhan Yesus. Setan mengatakan, "Engkau adalah yang kudus dari Allah." Tapi Tuhan Yesus mengatakan, "Diam." Apa yang diomongkan oleh setan itu benar, karena setan tahu siapa Tuhan Yesus itu. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan diam. Karena apa? Jangan sampai pewartaan mengenai kebenaran justru keluar dari setan yang musuh kebenaran itu. Demikian juga dengan buku yang disebut dengan Injil Yudas. Gereja seluruh dunia tidak mengakui bahwa itu Injil. Hanya ditulis buku dengan judul Injil Yudas, tetapi tidak pernah itu dipakai sebagai Injil. Kenapa? Sederhana. Karena dalam diri Yudas itu setan itu menguasai dirinya, atau dalam bahasa istilahnya bahasa kita adalah setan yang ngejowantah manunggal di dalam diri Yudas. Kalau setan manunggal bersatu dengan Yudas, apakah kita lalu mengagumi jasa setan? Tuhan sendiri mengatakan bahwa diam, jangan, walaupun yang diomongkan benar. Tapi Tuhan mengatakan diam. Demikian juga dengan diri kita. Kita tidak bisa mengakui bahwa Yudas Iskariot itu punya jasa untuk kebangkitan Tuhan. Tidak. Yang mau diomongkan adalah, walaupun Tuhan itu berbicara mengenai damai sejahtera, pesan kepada semua muridnya, tetapi
Tetapi tetap ada, dan orang harus hati-hati bahwa akan ada orang yang mau menggagalkan damai sejahtera itu, dan orang itu bukan dari luar, tapi seringkali justru dari dalam sendiri. Dan kalau orang itu dia tidak merasakan kebersatuan dengan Allah, walaupun dia mengaku sebagai seorang Kristiani, tetapi dia tidak merasakan kebersatuan dengan Allah, dia tidak merasakan intim dengan Allah, justru ini menjadi celah setan bisa memasukinya. Dan kalau setan bisa memasukinya, Yudas Iskariot kita tahu dia menjual Tuhan Yesus hanya dengan 30 uang perak. Dia yang tadinya rasul justru menjadi pengkhianat. Dan akhirnya dia sendiri kecewa. Dan dalam secara tradisional, dia diyakini mati bunuh diri. Ibu bapak, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, biasanya kalau orang itu sudah mengecewakan Tuhan Yesus, lalu dia kecewa, dan dia sulit untuk kembali lagi kepada Tuhan Yesus, lalu dia mengakhiri kehidupannya dengan cara yang tidak wajar. Ini yang dialami oleh Yudas Iskariot. Nah, sekarang bagi diri kita, pesan terakhir Tuhan sebelum Tuhan mengalami sengsara wafat, ada satu hal, yaitu pesan damai sejahtera. Damai sejahtera itu isinya apa? Bahwa orang itu bisa mengalami damai sejahtera karena mempunyai kepercayaan dengan Tuhan. Percaya. Kalau dia percaya, hatinya penuh dengan sukacita, damai sejahtera itu akan ada. Walaupun situasinya memang menakutkan untuk orang-orang normal, kalau ada banyak orang yang mau menyerang dirinya. Tetapi damai sejahtera itu kalau ada di dalam hatinya, maka orang itu akan mengalami nyaman, damai. Ibu bapak, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat apa yang dialami Tuhan Yesus. Walaupun dia mengusir Yudas Iskariot pergi untuk melakukan apa yang sudah dia rencanakan dengan setan yang sudah menyatu dengan dirinya, tapi apakah Tuhan Yesus lalu gelisah, lalu diperlihatkan kegelisahan itu kepada para murid? Tidak. Dalam hatinya tetap ada sukacita. Maka dia bisa mewartakan damai kepada murid-murid yang lain. Walaupun nyawanya terancam, tetapi dia tetap mewartakan damai. Dan damai inilah yang sebetulnya juga harus kita wartakan kepada semua orang. Kenapa? Damai menjadi tanda bahwa orang itu bersatu dengan Allah. Tuhan Yesus bisa mewartakan damai karena dia bersatu dengan Sang Bapa yang ada di surga. Sehingga dia dengan mudah mengatakan damai sejahtera bagi kalian semua. Demikian juga dengan kita. Kalau kita mewartakan damai, maka kita sendiri itu harus dekat dengan Allah. Apa yang kita omongkan itu juga membuat orang lain menjadi nyaman. Orang lain menjadi tentram atau tidak dalam arti tidak merasa dikejar-kejar, tidak khawatir dan tidak mengalami ketakutan. Ibu bapak, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, kalau kita mawas diri, kita melihat coba apa yang kita wartakan di rumah kita masing-masing. Orang tua mewartakan kepada anaknya. Kadangkala ada orang tua yang istilahnya itu ingin supaya anaknya itu tidak pergi kemana-mana, lalu dia mengatakan jangan pergi ke sana, di sana ada hantunya. Jangan melakukan itu, karena itu akan ada hantunya juga. Coba kita bayangkan, kalau seperti itu, anak pasti tidak akan melakukan hal itu, tetapi dalam dirinya ada ketakutan. Kenapa? Walaupun dia tidak pernah tahu wujud hantu, tetapi dalam hatinya itu pasti menakutkan.
Sebetulnya apa yang diomongkan oleh orang tua itu hanya ingin supaya anaknya itu tenang dekat dengan dia. Tetapi dengan cara menakut-nakuti itu justru tidak membuat damai bagi sang anak. Mungkin kita pernah merasakan seperti itu pada waktu kita menjadi anak. Sehingga saya mau tanya, tes saja dulu, siapa yang pernah melihat hantu? Belum pernah kan melihat hantu? Tapi kenapa setiap kali ngomong tentang hantu Anda takut? Belum tahu, belum pernah melihat kok kenapa takut? Halo? Ya kan? Di situ tampak bahwa orang seringkali menakut-nakuti. Maka di sana Tuhan mau untuk mengajak kita semua jangan memberikan warta yang menakutkan kepada banyak orang, tetapi warta yang membawa damai. Dan kalau damai itu kita wartakan dan orang bisa merasakan itu, maka kita sudah menyumbangkan sebetulnya wahana surga sejak di dunia ini. Kalau orang mengalami damai, tenang, nyaman, maka kita bisa menciptakan surga. Dan dalam keluarga, kalau kita bisa mewartakan damai dan kita juga mencontohkan damai yang benar di sana, maka akan ada keluarga yang mengkerasankan semua orang. Damai sejahtera akan ada di sana. Kekerasan tidak akan ada di sana. Orang bisa saling mendengarkan satu sama lain. Orang bisa men-sharingkan satu sama lain. Dan kalaupun ada anak di sana dan anak misalnya sudah bertumbuh menjadi seorang remaja, dia akan kerasan di rumah. Tidak justru mau ingin melarikan diri dari rumah karena merasa damai di rumah. Ada orang yang mendengarkan. Pernah satu ketika dalam mengurus perkawinan, ada orang yang mau menikah. Alasan menikah kenapa? Bukan karena dia mencintai orang yang mau menjadi pasangannya, tapi alasannya adalah pokoknya dengan menikah saya mau keluar dari rumah secepatnya. Lah kenapa? Ya karena bapak dan ibu saya itu menjadi monster di rumah. Semua serba menakutkan. Nah, ibu bapak, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, maka kita penting untuk mengatakan damai. Jadi Tuhan Yesus mengatakan damai itu bukan pertama-tama ini hanya dialami dalam gereja, tetapi juga kita wartakan kepada orang-orang yang dekat dengan diri kita. Lalu berikutnya, damai menjadi identitas orang-orang Kristen. Lalu kalau pada zaman sekarang damai itu wujudnya bagaimana? Sebetulnya damai itu wujudnya adalah rumusan seperti Einstein itu membuat E sama dengan MC kuadrat itu ya. Kalau tidak keliru, E sama dengan MC kuadrat itu kan rumusnya Albert Einstein mengenai energi. Kalau damai rumusannya gimana? Damai adalah damai sama dengan adil plus kasih. Jadi damai sama dengan adil plus kasih. Kalau hanya adil saja belum tentu damai. Kalau hanya kasih saja tanpa keadilan belum ada damai. Jadi damai harus ada adil dan ada kasih. Dua hal ini harus ada. Maka kalau kita mewartakan damai, kita harus bisa melakukan apa yang adil dan apa yang kasih itu. Dan ini adalah sebetulnya nilai Kristiani yang diwartakan oleh Tuhan untuk semua orang. Maka ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita harus mengajak banyak orang untuk bisa menciptakan dan membuat damai di mana kita berada. Yakni dengan cara kita menebarkan adil dan juga kasih kepada mereka. Sehingga semakin banyak orang akan berlomba-lomba untuk melakukan damai. Saya percaya dan saya yakin bahwa umat di Semarang Indah adalah umat yang peka,
akan rencana Tuhan. Sehingga di mana orang-orang Semarang Indah berada, di situ damai bisa dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Amin. Karena amin, maka marilah kita tegak berdiri, kita ungkapkan syahadat kita kepada Allah sebagai ungkapan bahwa kita pun juga akan bisa membawa damai seperti sabda Tuhan.